Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Dan sahabat Putri Cempa dimanapun berada, khususnya yang perempuan, semoga menjadi Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Dan kita semua berharap bahwa kehidupan kita sampai detik ini, sampai sekarang ini, sampai nanti kita kembali kepada Allah, selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Seringkali kita menyampaikan bahwa kita berharap rahmat dan ridho Allah. Apa sih sebetulnya ridho yang dimaksud dengan ridho Allah itu? Apa tanda-tanda bahwa seseorang hidupnya itu sudah mendapatkan ridho dari Allah? Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, mari kita mencoba melihat kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini ketika kita menjalani kehidupan itu, kita sudah bisa tenang, berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa pasrah, sudah bisa mengikhlaskan, sudah bisa menerima semua ketetapan Allah, sudah bisa selalu berhusnudon atau berprasangka baik terhadap semua ketetapan Allah, atau kita masih protes, kita masih mengeluh, kita masih menggugat, kita masih intervensi, kita masih mengatur. Ya Allah, harusnya begini, kenapa aku dibeginiin? Harusnya begini kok, ya Allah, kenapa harus begitu? Nah, begitu ketika kita belum mampu menerima semua ketetapan Allah dengan legowo, masih selalu mengedepankan logika, masih selalu mengedepankan otak, itu artinya kita belum mendapatkan ridho Allah. Mari kita berusaha mendapatkan ridho Allah dengan melatih diri kita. Yang pertama, selalu menerima ketetapan Allah dengan ikhlas, apapun itu yang sudah ditetapkan Allah. Kita tahu bahwa manusia ini ketika roh ditiupkan pada saat kita dalam kandungan ibu usia 4 bulan itu sudah tertulis semuanya tertulis, sehingga ketetapan Allah harus kita jalani. Untuk itu tanda-tanda Allah ridho terhadap hidup kita itu kita ridho terhadap semua ketetapan Allah, apapun itu, baik buruk, khairihi wa syarrihi. Kita iman kepada qada qadarnya Allah. Rukun iman yang kelima itu kan kita iman kepada qada qadarnya Allah. Jadi qada qadar baik buruk kita imani bahwa semua itu ketetapan Allah. Kalau kemudian yang kita lakukan ini buruk, jelek, segera sadar diri, ya Allah, lepaskan aku dari keburukan ini, bebaskan aku dari kejelekan ini. Allah itu kan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita, nuruti apa yang menjadi keinginan kita. Tanda-tanda bahwa Allah itu ridho terhadap hidup kita adalah jiwa kita selalu tenang, jadi nggak kemerungsung gitu loh. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa ngapain sih orang lain kemerungsung dengan urusanku, aku tenangin ngene kok, kamu kok gimana sih, orang kok nggak kepengen apa-apa lah, sudah wong aku saja sudah tenang kok. Hidupnya pagi-pagi pergi ke sawah, pulang dari sawah jam 11, jam 12 langsung makan siang, habis itu sholat duhur, setelah sholat duhur dia tidur siang selesai bangun, dia kemudian beraktivitas, sholat asar, kemudian dia habis sholat asar membelajari anaknya. Hidupnya begitu-begitu saja, tapi ternyata dia tenang, dia nikmat, tidak kemerungsung. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidupku seperti ini pun mendapatkan ridho Allah. Tapi sebaliknya, ada seorang pengusaha yang pontang-panting, yang mati-matian bertahan untuk menghidupkan sirkulasi perusahaannya, kemudian dia harus bisa survive, harus bisa eksis, tapi dia menjalaninya dengan enjoy. Kamu capek? Enggak. Kamu kemerungsung? Enggak. Kenapa kamu hidupnya hanya untuk bekerja dan bekerja? Berapa jam kamu harus bekerja sehari semalam, kadang-kadang 15 jam lah. Gimana? Aku punya amanah karyawan banyak kok. Itu amanah dari Allah kok. Ya memang harus aku jalani seperti ini, tapi aku nggak kemerungsung, aku nggak kemudian ngoyo, tak jalani tetapi hatiku tenang, tak jalani tapi hatiku enjoy. Itulah hidup yang diridhoi Allah. Jadi semua akan diatur.
Semua akan sirkulasi, cash flow, kehidupan kita akan diatur dengan ritmenya Allah, dan kita menjalaninya dengan qanaah, nerimo, yakin bahwa perjalanan ini adalah ketetapan Allah. Yang satu banyak waktu untuk keluarga juga dia menerima, yang satunya lagi meskipun kita bukan kerja 20 jam karena karyawannya ribuan misalnya. Kalau di Kudus ini kan ada pabrik rokok yang besar, Jarum, wah karyawannya ribuan, Rokok Sukun karyawannya ribuan. Apakah kemudian bosnya itu tidak montang-panting? Ya pastilah, nggak ada orang bos itu lebih berpikirnya lebih jelimet, lebih kuat daripada karyawannya. Tetapi manakala hidupnya dalam limpahan ridho Allah, mereka melihat sebuah itu adalah anugerah. Wong aku didadekno orang terkaya di Indonesia kok, mosok ora iso bermanfaat kanggo karyawanku. Ini meh Idul Fitri ya tak kei THR sing usah akeh-akeh to. Karyawanku ben seneng kok. Tak kei ini THR wabeh sak masyarakat Kudus misalnya harus bisa merasakan kesejahteraan dan keberkahan keberadaan pabrik rokok Jarum misalnya. Nanti yang Rokok Sukun juga begitu, yang rokok Nayarana begitu, Pura Group, perusahaan-perusahaan besar banyak di Kudus dan membawa berkah manfaat bagi karyawan-karyawannya. Menjelang Idul Fitri, pekerja-pekerja itu apa yang diharapkan kalau dia THR? Jadi anak-anak mau minta baju baru ya THR-nya dulu, nanti dong nak, nunggu THR cair dulu kan begitu. Nah, mari kita melihat diri kita, sudahkah hidup kita ini diridhoi Allah? Kalau memang kita sudah menerima dengan ikhlas, legowo semua ketetapan Allah tanpa ada beban, dan kita merasa hidup kita selalu tenang, menjalani sirkulasi kehidupan seperti apapun tenang, itu artinya hidup kita sudah diridhoi Gusti Allah. Dan hidup yang diridhoi Gusti Allah itu hidup yang tidak menyalahkan keadaan, tetapi yang ada hanya syukur dan mensyukuri. Alhamdulillah aku masih hidup, alhamdulillah aku masih ambekan, alhamdulillah aku masih bisa kedip-kedip, alhamdulillah aku masih bisa bergerak-bergerak, alhamdulillah aku masih bisa melangkahkan kaki. Semua ini dimaknai sebagai anugerah yang luar biasa, dan inilah Allah pasti ridho terhadap hamba-hamba yang ridho terhadap semua ketetapannya. Allah pasti ridho terhadap hamba-hamba yang tahu dan sadar bahwa dirinya ini manusia yang harus menghamba kepada Tuhannya. Ciri-ciri atau tanda-tanda manusia itu hidupnya selalu dalam ridho Allah adalah ketika dia mampu memanage waktu dengan baik. Jadi waktu itu dimanage untuk bisa seimbang. Mana waktu istirahat, mana waktu bekerja, mana waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, mana waktu untuk berdamai dengan dirinya, dikelola dengan baik waktu itu. Karena apa? Karena orang yang mendapatkan ridho Allah itu hidupnya teratur. Jadi misalnya malam nonton dangdut ya jam 10 atau jam maksimal jam 11 sudah harus pulang lah, di rumah anak istri nunggu kok, masa begadang sampai jam 3 pagi misalnya begitu. Jadi dia bisa mengelola dan memanage waktu dengan baik, sehingga ketika tengah malam itu dibangunkan Allah, itu dia sadar, oh ini aku harus bersujud ini kepada Gusti Allah, bukan sekedar pipis, bukan sekedar apa itu tangi kan gitu, tetapi ini aku diingatkan Allah untuk begini. Jadi mereka bisa, orang-orang yang diridhoi Allah itu mereka bisa mengelola waktu, benar-benar waktu untuk hidup yang mendekat kepada Gusti Allah, bukan hidup yang hanya sekedar urip, tetapi urip yang urup dan ngurupi, urip yang manfaat dan manfaati itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarga dan circle kehidupannya. Dan orang yang mendapatkan ridho Allah itu pasti hidupnya bahagia, pasti, orang usah nunggu insya Allah loh. Orang yang hidupnya itu diridhoi Allah itu pasti bahagia. Kalau sekarang ini kita bisa merasakan, menciptakan bahagia, kita bisa menikmati semua anugerahnya Gusti, kita bisa mensyukuri semua yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya.
pasti hidup kita mendapatkan ridho Allah. Beda ketika bangun tidur, aduh wis mengeluh, apa itu, makan di meja sudah ada lauk yang banyak masih mengeluh, nanti ada masalah sedikit saja sudah mengeluh, semuanya kemudian Indonesia sudah makmur sejahtera begini saja masih luru-luru kesalahan aja. Ketika kita mampu melihat, wah pembangunan kok seperti ini ya, kita doakan pemimpin kita, ya Allah mudah-mudahan pemimpin kita selalu diberi kesehatan, diberi kemuliaan, diampuni sebuah kesalahannya, disadarkan semuanya, karena kalau pemimpin baik, rakyatnya pasti baik. Teman-teman, ini menjadi filosofi kita semua. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya pasti baik. Seperti ketika Rasulullah memberikan kepemimpinannya baik, sahabat-sahabatnya pasti baik. Dan untuk itu, di mana saja, keluarga yang paling kecil, ketika imam keluarganya itu baik, pasti anggota keluarganya baik. Kalau kemudian imamnya itu single parent, seorang ibu yang misalnya, ya ibunya harus baik, anak-anaknya pasti baik. Ini sebuah hukum alam. Untuk itu, mari kita meraih ridho Allah dengan selalu menerima semua ketetapan Allah, berdamai pada diri sendiri dan menjalani kehidupan dengan ikhlas, dengan legowo, dan menciptakan bahagia yang sesungguhnya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ridho Allah.